Halo teman-teman, selamat datang di channel Gritoto Suzuki Grand Vitara. Akhirnya kita mengulas juga karena sudah lama sejak dia pertama kali launching dan akhirnya kita bisa membahas secara lengkap. Grand Vitara varian GX yang paling mahal teman-teman, flagshipnya. Dan kayaknya kita bisa bilang ya bahwa nggak ada mobil lain di Indonesia saat ini yang mengalami skeptisme sebesar Grand Vitara. Karena kita tahu bahwa Grand Vitara itu adalah mobil yang namanya besar di Indonesia, legendaris. Dan dulu dia itu merupakan sebuah SUV berukuran medium, yang mana dia sekelas sama CR-V, sama Nissan X-Trail gitu ya, Chevrolet Captiva. Dan di format yang sekarang, dia berubah total teman-teman. Dari bodinya sekarang dia masuk ke kelas yang lebih kecil. Kemudian aplikasi mesinnya sekarang dengan kubikasi yang lebih compact. Dan sistem penggeraknya yang sebelumnya itu utama di belakang, RWD, sekarang utama di depan. Jadi front wheel drive. Dan gak heran itu semua mengundang apa ya, kayak ya bagi beberapa penggemarnya ya. Dan sekarang kita pengen ulas kira-kira ubahan yang dilakukan Suzuki terhadap Grand Vitara yang namanya sudah besar itu sebenarnya worth nggak sih, lebih pas nggak untuk kebutuhannya di masa ini gitu. Dan sekarang kita ulas Suzuki Grand Vitara ini di ulasannya. Teman-teman, di antara timelinenya Grand Vitara ini sebenarnya merupakan Vitara generasi kelima. Jadi yang masuk ke Indonesia sebelum ini itu yang kode bodi GT itu merupakan generasi ketiga teman-teman. Lalu loncat langsung ke yang ini kode bodi EM generasi kelima, awalnya di 2012 lalu. Nah sebenarnya ada generasi keempat tapi nggak masuk, itu waktu di 2013. Jadi memang secara timeline dia ini ya melengkapi gitu ya. Nah, yang pasti juga teman-teman, Grand Vitara itu namanya kan sudah besar ya. Kayaknya banyak yang tahu bahwa Grand Vitara sebagai SUV itu punya apa ya? Salah satunya adalah kedekatan dengan kapabilitas off-road, dan itu yang membuat banyak penggemarnya menyayangkan kenapa dia sekarang menjadi gerak roda depan. Tapi sebenarnya teman-teman, itu nggak lepas dari orientasi yang sekarang diberikan Suzuki terhadap Grand Vitara. Dia sekarang menjadi mobil yang lebih ramah lingkungan, lebih efisien, dan lebih minim emisi. Dan itu semua dicapai dengan semua perubahan teknikal yang ada di Grand Vitara saat ini. Nggak hanya soal sistem penggerak, tapi juga soal transmisi dan mesin yang sekarang jadi lebih optimal untuk memberikan efisiensi dan lebih green. Jadi it's a greener car. Kita bahas eksteriornya dulu teman-teman, dari mata turun ke hati. Yang orang suka ngelihat pertama kali adalah tampilan luarnya, dan kalau misalnya suka, ini besar kemungkinan untuk calon konsumen itu membeli. Untuk kalau soal eksterior, ini kayaknya sebuah pilihan yang menurut saya memang nggak lebih maco dibanding Grand Vitara yang sebelumnya tuh, yang GT. Tapi dibanding beberapa rivalnya saat ini, dia sekarang compete dengan kayak Hyundai Creta, Honda HR-V, Kia Seltos gitu ya. Menurut saya ini masih ada kesan jantannya, masih lebih kuat kesan jantannya dibanding mereka yang sudah terlalu urban. Kayak misalnya ini teman-teman, di garis bahunya itu lurus saya. Dan bagi saya dengan format seperti ini memberikan kesan timeless. Lebih mudah buat ia disukai dalam waktu yang lama. Ciri SUV-nya kelihatannya over fender, lalu kemudian ada roof rail yang ini bukan dekorasi teman-teman, tapi ini fungsional. Yang artinya teman-teman tinggal nambahin crossbar untuk membawa kargo tambahan, bisa roof box atau roof back gitu ya. Jadi lebih memudahkan. Dan kelihatan teman-teman di sini ada kamera di kanan maupun kiri, belakang maupun depan. Jadi secara fitur dia punya kamera 360 gitu. Pemilihan bannya pun juga menurut saya ini sangat nyaman untuk aplikasinya di medan yang lebih beragam teman-teman. Ini lumayan tebal nih, 60 ring 17 yang sebenarnya secara diameter sudah besar, tapi dengan profil 60 215 60 R17 dia masih cukup tebal untuk tackle lubang misalnya, speed bump misalnya, atau kerikil yang bukan nggak mungkin ownernya ngebawa camping gitu ya. Jadi
bagi saya format seperti ini pas untuk jati dirinya. Yang paling saya suka dari tampilan belakangnya adalah ini teman-teman, logo hybrid. Karena kenyataannya dia memang hybrid kan. Nanti kita bahas pas di mesin, tapi pasti ini di area belakang teman-teman dengan dimensi stop lamp yang tipis, reflektor tipis, ngebuat dia kesannya lebih modern. Tapi ya ini subjektif ya. Kalau saya suka dengan seperti ini. Lalu sensor parkir ada 4, kemudian kamera parkir tadi yang 360, dan di dalamnya, wah ini ada barang-barang kita teman-teman. Cuma yang pasti ini secara dimensi itu lega. Lalu kemudian pelipatan bangkunya pun bisa memberikan format lantai rata. Dan separator ini juga bisa dilepas untuk memberikan ruang yang barang yang tinggi teman-teman. Jadi secara kepraktisan dia oke. Di bagian bawahnya teman-teman mungkin pengen tahu, ini ukurannya sama, bukan space saver, tapi dia nggak alloy, melainkan velg steel, kaleng. Mesinnya teman-teman, ini jelas bukan Grand Vitara yang dulu. Nggak ada lagi mesin 2000 cc, apalagi 2400 cc. No. Sekarang adalah mobil yang orientasinya lebih ke efisiensi, lebih ke ramah lingkungan. It's a greener car kalau menurut Suzuki. Dan itu dicapai dengan mesin compact aja, 1500 cc, tapi dengan hybrid. Yang kalau dalam kamusnya Suzuki untuk sistem ini disebutnya SHVS. Gitu. Jadi mesinnya dulu nih teman-teman, 1500 cc itu sama kubikasinya dengan yang kayak ada di XL7 atau di R3 Hybrid gitu ya, 1,5 liter. Cuma yang ini K15C nih, bukan K15B seperti saudara-saudaranya. K15C teman-teman itu sudah dengan dual jet. Jadi secara pengabutan bahan bakarnya lebih bagus. Dan dari mesinnya aja, dari mesin bakar ICE internal combustion engine, dia sudah lebih potensial makin irit dibanding saudara-saudaranya. Lalu kemudian mendapat dukungan ketika mobil sedang bergerak dari motornya, generator ISG disebutnya, dan ada baterai. Nah, baterainya yang menarik, mau saya tunjukin dulu. Itu ada warranty-nya tuh. Tulisannya 8 tahun atau 160.000 km lithium ion battery warranty. Artinya kita bisa mendapatkan ketenangan batin untuk memiliki ini bahwa secara kualitas dia bagus. Gitu. Balik lagi kalau soal mesin, secara output sebenarnya nggak ada yang impresif ya. Dia nggak lebih bertenaga dari HR-V 1.5 misalnya atau kereta Hyundai Creta misalnya. Kita memahaminya bahwa Grand Vitara yang sekarang itu orientasinya benar-benar mobil yang lebih irit, yang lebih ramah lingkungan teman-teman. Bukan yang lebih enak buat dipacu kencang, bukan mobil yang enak buat kebut-kebutan gitu, tapi buat dipakai daily atau bahkan outing keluar kota sesuai nafasnya Grand Vitara. Dia jadi lebih masuk akal. Dan tambahan lagi, dia sekarang menggunakan transmisi otomatis yang 6 percepatan. Dan saya bisa bilang bahwa transmisinya itu bagus. Artinya dia bisa berjalan secara konstan dengan rasio gigi yang banyak gitu ya, dengan putaran mesin yang tetap lebih rendah. Jadi dia cenderung irit BBM pun juga didapat dari transmisinya. Mantap. Belakang dulu teman-teman. Ini tadi udah udah dirasain sama teman-teman di sini. Jadi secara akomodasi dia memang nggak ada yang lega-lega banget gitu, nggak, tapi jelas dia nggak sempit. Untuk perjalanan jauh dia masih sangat nyaman. Ini legroomnya aja udah lebih dari 10 jari dan itu artinya sudah lega. Terus kemudian headroom nih 4-5 jari buat saya yang 168 cm, dan di jok depan ini udah di set buat ketinggian saya. Tapi memang ini nggak ada sliding ya teman-teman, artinya fix, nggak bisa dimaju mundurin. Lalu ini bisa diatur tapi terbatas ya, ini segini, hanya ada 2 setelan dan nggak ada yang rebah banget gitu. Tapi tentu ekspektasi buat mobil di kelas ini nggak berlebihan kan, artinya nggak ada ruang yang mesti selega itu seperti MPV, nggak ya. Ini pun sudah cukup. Dan ini ada armrest yang ada cup holdernya, ini juga cukup umum ya untuk mobil zaman sekarang. Dan dia punya 3 buah headrest, lalu kemudian 3 buah seat belt 3 titik. Jadi secara safety feature dia bagus.
Kita ke depan yuk. Di depan teman-teman, saya mau tunjukin dulu bahwa ini salah satu modul remote paling kecil yang pernah saya genggam. Kecil banget dan ini enak dikantongin, nggak makan tempat. 2 buah jempol gitu kali ya. Dan masuk tadi dengan keyless entry, nyalain mesin ini dengan tombol. Jadi bener-bener praktis operasionalnya. Ini secara fitur jelas dia nggak punya ADAS, nggak kayak Smart Sense-nya Hyundai Creta atau Honda Sensing-nya Honda HR-V ya. Tapi saya mesti sampaikan teman-teman bahwa fitur yang ada di sini itu bener-bener bagus. Dalam arti kita bisa mendapat banyak kenyamanan dengan apa yang diberikan oleh Grand Vitara. Misalnya, ini ada sunroof panoramik. Nggak hanya sunroof tapi juga panoramik dan ini besar. Artinya ini kenikmatan yang bisa dirasakan oleh lebih banyak penumpang kan. Nggak hanya penumpang depan aja tapi juga penumpang di baris kedua. Gitu. Lalu kemudian dia punya kamera 360. Sangat membantu ketika parkir di jalan sempit atau mungkin pas ngelewatin obstacle off-road yang agak tricky gitu ya. Lalu ada head-up display. Kita bisa mengakses banyak info penting misalnya kecepatan atau energi flow dengan tanpa pala turun. Jadi dengan tetap melihat ke depan sesuai dengan batas eyeline gitu ya, dia bisa melihat HUD dengan lebih mudah. Gitu. Dan ini ada pedal shift. Pedal shift teman-teman, khusus di Grand Vitara yang masih dengan gearbox gitu ya, dengan gear. Kita tahu gitu bahwa ketika ada manual mode, itu bukan CVT yang rasio pulinya dipecah, tapi emang ketika dia masuk ke gigi 2, dia memang masuk di gigi 2 gitu. Jadi sebuah hal yang menyenangkan dan dia juga punya wireless charging. Apple CarPlay, Android Auto-nya pun juga dengan wireless. Bisa kabel dan bisa juga wireless. Jadi kenyamanan-kenyamanan yang dibutuhkan untuk sebuah pengendaraan sehari-hari ada di sini. Asik banget. Di jalan teman-teman, hal pertama yang saya penasaran banget dari awal adalah soal efisiensinya. Dan setelah kita tes dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam yang mana itu sangat padat gitu ya, layaknya daily di kota-kota besar, dia dapat 16,6 km per liter. 16,6 km per liter ini sesuatu yang nggak mungkin didapat di rute dalam kota yang macet di Grand Vitara yang dulu. Yang flagship, yang 2400 cc saya inget dapat 8 km per liter aja, itu udah top tuh, udah bagus, 8, 9 gitu ya. Tapi ini jauh lebih baik dari itu. Dan kenyataan juga teman-teman, itu bahkan lebih irit dari HR-V yang 15, yang SE misalnya, dari Creta, dari Seltos. Jadi kita bisa bilang bahwa orientasi yang diberikan Suzuki terhadap Grand Vitara sekarang, yang mana adalah salah satunya dia bisa lebih irit bahan bakar, berhasil. Karena kenyataannya di rute tol pun dia juga bagus teman-teman. Dengan 90 km per jam rata-rata, dia bisa dapat 18,4 km per liter. Ya, kita bisa bilang bahwa ini bukan mobil LCGC nih, ini bukan mobil compact, nggak seperti Brio, Agya, Ayla gitu. Tapi soal efisiensi menurut saya dia nggak kalah. Dia bisa memberikan keiritan yang masuk akal, bahkan bagus untuk mobil di kelasnya. Dan kalau teman-teman berlari di sekitar 50 km per jam, itu biasanya di rute luar kota tuh kan, di cruising yang relatif lancar, tapi juga kadang beberapa kali istirahat, masuk ke rest area gitu ya, 50 km per jam, average speed, dia dapat 22,3 km per liter. Jadi apa ya, saya bisa bilang kalau Grand Vitara sekarang jadi lebih masuk akal teman-teman, untuk dipakai berkelana di perkotaan, urban, lalu kemudian dia dipakai ke suburban atau bahkan cruising di luar kota. Dia menjadi mobil yang benar-benar sangat membantu dalam soal kemampuan jelajah gitu. Mantap. Dan kita pun juga sudah melakukan tes akselerasi, dan ini tampaknya yang menjadi kelemahan dari technical Grand Vitara saat ini. 0-100 dia dapat 14-an detik teman-teman.
Jadi ya itu udah jelas kalah dari HR-V 15 ya. Kita bisa bilang dengan hasilnya ini adalah mobil yang bukan untuk apa ya, kebut-kebutan. Akselerasi dia nggak begitu kencang kalau pas lagi full throttle, pas lagi ngepol gitu. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah meskipun catatan 0 sampai 100-nya bukan yang paling cemerlang, tapi secara driving impression ini mobil enak banget teman-teman. Enak banget nih. Jadi di kecepatan berapapun dia yang dominan adalah mesin. Jelas itu ya. Tapi di kecepatan rendah sampai menengah, ISG-nya itu ngebantu dia berakselerasi. Oke, dia mungkin nggak sekencang rival-rivalnya, tapi ketika dia berakselerasi di kecepatan masuk akal di perkotaan, ISG membantu mesin bakar, rasanya ringan teman-teman. Jadi dia nggak terasa underpower, terasa, nah misalnya kayak gini nih, tuh kelihatan ada grafis di head unit maupun yang ada di panel instrumen bahwa motor listrik sedang bekerja membantu mesin, dan itu ngebuat mobil jadi lebih ringan berakselerasi. Dan di titik itu teman-teman bayangin, dia berjalan dengan konsumsi yang sangat irit. Lalu ketika dia berakselerasi, misal mau nyalip, mau nanjak, dia juga dibantu sama motor listrik yang efektif membuatnya terasa lebih ringan. Jadi lebih fun. Dan teman-teman ngebayangin ini driving impression pedal shift ketika, wah ini mau nyalip mobil nih, dan tinggal kita tarik 2 gigi gitu misalnya, shift down. Kita tahu bahwa di saat itu juga kita mendapatkan torsi yang lebih enak buat mendahului mobil. Jadi secara psikologis mengendarai Grand Vitara lebih enak, lebih ringan, jadinya fun dengan karakter yang berbeda. Bukan seperti fun yang kayak di apa ya, di HR-V gitu misalnya. HR-V kita tahu handlingnya tajam, respon mesinnya di putaran tinggi enak gitu ya. Sementara kalau ini mendapatkan bantingan suspensi yang lembut, terus kemudian di kecepatan menengah ke bawah dia enak untuk berakselerasi. Jadi rasanya kayak lebih oke buat daily di kecepatan yang masuk akal teman-teman. Jadi mobil yang buat saya juga nggak kalah asik. Dan ini kedepannya juga lumayan, jadi kalau kita mau style musik yang berkualitas gitu pun juga lebih enak dengernya. Handling bener, bahwa dia bukan mobil yang paling tajam gitu ya, tapi suspensinya empuk. Enak jadinya. Apalagi kalau pas udara lagi bagus, bukan di Jakarta belakangan ini. Menurut saya ini adalah mobil yang jadi all round, bisa memberikan banyak hal. Nah ini dia. Saya perlu sampaikan juga teman-teman, dalam soal driving impression, ketika kita lagi macet, lagi berhimpit-himpitan gitu ya dengan pengendara lain, lalu kemudian idling start stopnya aktif seperti kebanyakan mobil-mobil lain yang punya auto start stop, itu nggak asik jadinya. Kayak ketika mesin mati, AC jadi nggak dingin, kompresornya jadi nggak lebih optimal kan. Terus kemudian pas mau berakselerasi, bener bahwa motornya itu bisa menyalakan mesin secara cepat, tapi tetap ada jeda, sedikit muncul jedanya dari ketika gas diinjak, mesin nyala, lalu mobil berjalan. Dan di titik itu pun sebenarnya ada solusi, yaitu tinggal matiin aja auto start stopnya. Cuma mungkin teman-teman perlu tahu itu, dan mungkin nanti perlu merasakannya bahwa ketika auto start stop itu berjalan, impresinya nggak lebih baik dibanding auto start stop itu dinonaktifkan. Kalau saya lebih senang dinonaktifkan, toh mesinnya pun juga sudah sangat irit kan. Dan ini Grand Vitara teman-teman, kayaknya nggak pas kalau belum dicoba gimana dia ketika berhadapan dengan jalan yang bukan urban, suburban atau menuju ke campsite gitu, yang mungkin permukaannya tanah, atau gravel yang permukaannya sudah licin dengan tanah yang terurai. Dan kita udah coba
cari handicap yang wajar. Dalam arti ada gundukan tapi nggak terlalu berat, ada licin tapi nggak terlalu ekstrim. Bagaimanapun ini two wheel drive kan, bukan four wheel drive, bukan all wheel drive juga. Jadi ya kita mesti memberikan handicap yang wajar untuk mobil di kelasnya. Dan dalam hal ini adalah Grand Vitara yang punya roots sebagai mobil capable di medan berat. Teman-teman, dari tadi saya jalan kayaknya nggak ada handicap yang berarti gitu ya. Bener bahwa ada permukaan yang licin, tapi traction controlnya bisa menangani dengan baik. Ada sudut-sudut yang lumayan curam untuk menanjak gitu. Untuk mobil massal ya, yang umum ya, yang light off-road bukan off-road berat. Tapi dia masih bisa menghandle-nya. Jadi kalau teman-teman termasuk orang yang ketika weekend kita cari camping ground yuk, yang campsite-nya agak masuk ke dalam, yang mungkin yang agak jauh dari keramaian gitu. Ya Grand Vitara di titik ini ya bisa memberikan ketenangan itu. Buat saya ini oke. Maaf teman-teman, saya perlu decline dulu. Dan dengan ground clearance-nya 210 mm, bagi saya dia sudah cukup fleksibel menangani banyak gundukan. Jadi ketika dia terpaksa mengangkanginya, tanda kutip, dia lumayan aman. Bener bahwa dia nggak setinggi Mitsubishi X-Force gitu misalnya, udah di atas 220 mm, tapi 210 mm pun sudah cukup untuk dia tinggi tapi nggak terlalu tinggi. Teman-teman, sekarang kita bisa sampai pada akhir ulasannya. Jadi beberapa kelebihan yang mungkin teman-teman perlu catat tentang Grand Vitara adalah dia irit bahan bakar yang pakai banget. Bahkan di kecepatan rata-rata 50-an km per jam dia bisa dengan meyakinkan di atas 20 km per liter, yang mana itu bagus. Kalau teman-teman ekspektasinya adalah seperti yang Grand Vitara yang dulu, yang medium SUV dengan mesin besar gitu ya, lalu gerak belakang, iya, kayaknya dia akan mengecewakan. Karena sekarang sasnya lebih kecil, gerak depan, lalu mesin pun juga lebih compact. Tapi ketika Suzuki mengubah orientasinya menjadi mobil yang lebih capable di urban, dengan lebih hijau, lebih ramah lingkungan, lebih irit bahan bakar, ini bisa melakukan tugasnya dengan sangat baik, teman-teman. Bagi saya, value yang diberikan Suzuki Grand Vitara sekarang juga sangat bagus berkat semua kapabilitas yang dicapai sekarang. Bener bahwa ada mobil-mobil di kelasnya yang juga nggak kalah menarik. Ada Toyota Yaris Cross yang parallel hybrid, ada Honda HR-V, bahkan yang RS yang 1.5 turbo yang kenceng itu ya. Lalu kemudian ada Wuling Alves yang kita tahu secara harga sangat menggoda gitu ya, di bawah 300 juta. Tapi bahkan dengan harganya ini teman-teman, dia bisa lebih rendah dari kebanyakan kontestan di kelasnya. Dia nggak sampai 400 juta dan ada beberapa rivalnya yang sudah melampaui itu. Jadi secara value kita bisa bilang bahwa ini pantas untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Saya pun juga suka dengan feel fun to drive dengan cara yang berbeda. Bukan untuk kebut-kebutan akselerasi mesti sekenceng itu di RPM tinggi, enggak. Dia dalam mobil yang fun ketika kita berjalan komuter di perkotaan, karena di kecepatan rendah menengah dia sangat ringan. Kemudian kedap juga, bantingan suspensi empuk, posisi duduk menyenangkan, fitur kenyamanan pun juga oke. Jadi value-nya di situ. Kita bisa bilang bahwa bener Grand Vitara bukan yang dulu, tapi yang sekarang value-nya tinggi, value-nya bagus, worth untuk teman-teman pertimbangkan buat mobil di kelasnya. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.